Di Brunei, harga 1 liter solar dibanderol 31 sen saja guys. Sementara untuk harga 1 gelas es teh itu 1 dolar. Jadi, kalian lebih baik minum apa? Solar atau es teh? Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Sebagai WNI yang menetap lumayan lama di Brunei, rasanya tidak etis ya kalau kita tidak membahas tentang kehidupan dan apa saja yang menyangkut negara Brunei Darussalam ya guys. Di sini aku akan bercerita sedikit tentang kehidupan rakyat Brunei Darussalam dan fasilitas apa saja yang mereka dapat sebagai warga pribumi. Oh, come on. Oh ya guys, ini berdasar pengetahuanku saja ya. Duh. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan mohon direvisi ya. Correct me if I'm wrong ya guys. Aku akan sangat berterima kasih sekali karena berbagi itu indah kononnya. Yang pertama, negara bebas pajak. Di Brunei, kewajiban membayar pajak itu ditiadakan guys, baik pajak pendapatan, pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perbankan, dan pajak-pajak yang lain. Jadi siapa saja yang tinggal dan menetap di Brunei, baik sebagai warga negara pribumi maupun warga pendatang dibebaskan dari segala macam pajak. Saya sendiri pun sebagai warga pendatang di Brunei bebas dari yang namanya pajak pendapatan. Itulah sebabnya kenapa di Brunei banyak mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya kayak Alphard, Land Cruiser, BMW adalah mobil yang biasa ditemui di jalan raya di Brunei karena mereka membebaskan pajak barang mewah. Yang kedua adalah pendidikan di sini gratis. Kerajaan Brunei Darussalam menggratiskan pendidikan mulai dari sekolah rendah atau sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi guys. Jadi di Brunei tidak ada pembayaran uang SPP yang dikutip dari sekolah-sekolah milik kerajaan. Oh, no. Bahkan disediakan bus-bus penjemputan untuk anak-anak sekolah yang jarak rumahnya itu minimal 5 km dari sekolah. Duh. Saat petang setelah pelajaran di sekolah kerajaan usai, anak-anak di Brunei masih disediakan sekolah agama yang ada bangunan sekolahnya sendiri guys. Itu pun juga gratis. Ketika masuk Duh. perguruan tinggi, para mahasiswa dibagi allowance atau tunjangan sekitar 300 dolar Brunei setiap bulannya. Bagi mahasiswa yang dikirim sekolah ke luar negeri, ada allowance biaya hidup di luar negeri yang mencakup biaya sehari-hari dan allowance asrama selama pendidikan berlangsung. Nomor 3, kesehatan gratis. Warga Brunei yang berstatus IC kuning atau pribumi dan juga IC merah atau berstatus penduduk tetap diberikan asuransi kesehatan dari kerajaan secara cuma-cuma alias free. Oh, come on. Misal saat kita sakit atau cek kesehatan di klinik-klinik di Brunei, warga Brunei cuma diwajibkan membayar 1 dolar untuk biaya administrasi saja guys. Sedangkan untuk kanak-kanak free alias gratis dan tidak ada kadar bayaran sesen pun. Nah, klinik di Brunei ini layaknya adalah puskesmas kalau di tempat kita. Jadi keberadaannya ada di setiap mukim guys. Mukim di sini layaknya kecamatan kalau di arah kita ya. Tapi hanya membawahi beberapa kampung saja. Jadi cukup lumayan banyak tersebar klinik-klinik kerajaan di Brunei ini. Dan setiap 3-6 bulan sekali, penduduk Brunei mendapatkan medical check-up di klinik-klinik kerajaan tersebut. Hospital kerajaan pun digratiskan bagi warga Brunei yang opname atau sakit parah. Jikalau sekiranya penyakitnya itu tidak dapat ditangani di dalam negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan akan mengantar si sakit ini berobat ke luar negara guys. Misal Singapura dan seluruh pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Sedangkan bagi pengantar si sakit yang berobat ke luar negara mendapatkan allowance atau gaji untuk menyambung kehidupan si pengantar ini selama berada di luar negara. Terjamin banget kan kehidupan mereka, tidak khawatir dengan masalah pembiayaan kesehatan. Oh, no. Yang keempat, BBM murah.
Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, tentunya harga BBM di sini sangat murah sekali, guys. Oh no! Untuk harga solar 31 sen, sementara untuk RON 97-nya cuman 53 sen. Ini lebih murah dari harga segelas es teh yang dibanderol $1 per gelasnya. Nah guys, pilih minum es teh apa solar? Dan bagusnya walaupun harga minyak dunia turun naik, tetapi harga BBM di Brunei ini tetap stabil guys. Dari saya di sini sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada kenaikan sama sekali. Sebagai contoh, perbandingan misalnya dengan di Indonesia ya. Jika kita membeli solar atau minyak diesel untuk full tank 60 liter, di Indonesia biaya yang harus kita keluarkan adalah 60 liter kali harga per liternya 9.800 yaitu Rp588.000. Oh no! Sementara jika kita membeli solar di Brunei, biaya yang kita keluarkan adalah 60 kali 30 sen per liternya yaitu sebesar $18 atau kalau dirupiahkan sekitar 190.000 saja guys. Oh, come on. Bandingannya 1:3 loh. Jadi dengan uang segitu di Brunei kita sudah dapat membeli 3 kalinya guys. Cukup murah sekali kan? Saking murahnya banyak mobil yang menggunakan cc tinggi di sini, jadi gak terasa kemahalan membeli minyak. Untuk yang kelima adalah pensiun gaji tua. Bagi warga emas kerakyatan Brunei yang sudah berusia 60 tahun ke atas akan mendapatkan gaji tua sebesar $250 setiap bulannya. Ini adalah profit dari pendapatan minyak dan gas di Brunei guys. Walaupun mereka ada pensiun bulanan dari kerajaan, mereka tetap mendapatkan ilaun gaji tua ini. Jadi, warga emas dapat menikmati masa tuanya tanpa bersusah-susah bekerja keras lagi ya guys. Yang keenam adalah kurnia raya dari Sultan. Di setiap penghujung Ramadan, saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga Brunei yang memohon tunjangan hari raya akan mendapat THR sebesar $1.000 Brunei dari Sultan Hassanal Bolkiah. Biasanya penyampaian kurnia ini dilaksanakan di 4 distrik di Brunei guys, mulai dari distrik Brunei Muara yang disampaikan di Istana Nurul Iman, distrik Tutong, distrik Belait, dan juga di distrik Temburong. Kurnia raya ini adalah sumbangan pribadi dari Sultan Hassanal Bolkiah. Yang ketujuh, open house di Istana Nurul Iman. Saat hari raya kedua sampai dengan hari raya keempat, Istana Nurul Iman dibuka untuk umum guys. Jadi rakyat Brunei dan siapa saja yang sedang berada di Brunei Darussalam dapat mengunjungi dan masuk ke area istana serta bersilaturahmi dengan Sultan dan kerabat kerajaan Brunei Darussalam. Kita akan dijamu layaknya tamu kerajaan tanpa memandang status sosial. Berbagai hidangan buffet akan disajikan dan pengunjung akan mendapat cenderamata dari istana. Seronok kan? Beraya di Brunei guys. Moga-moga kalian saat Hari Raya Idul Fitri dapat berkunjung ke Brunei dan berkesempatan bertemu baginda serta keluarganya ya. Yang kedelapan, pinjaman kerajaan dengan bunga 0%. Bagi pegawai dan kaki tangan yang bekerja di sektor government, dapat mengajukan pinjaman zero interest. Biasanya pinjaman diberikan untuk pembangunan rumah hunian. No riba ya guys. Oh no! Yang kesembilan, harga stabil. Di Brunei tidak ada yang namanya inflasi ataupun kenaikan harga menjelang hari-hari besar. Mau hari besar atau hari tidak besar, harga-harga kebutuhan pokok tetap terkawal. Jadi tidak ada yang namanya harga cabai mencapai 100.000 lebih guys. Hehehe. Atau harga daging yang naik saat Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir, minuman beralkohol dan rokok dilarang. Di Brunei, jangankan miras guys, tempat karaoke saja tidak ada. Dan kalau kalian berkunjung ke sini, kalian tidak akan menemukan rokok yang dijual atau dipajang di kedai-kedai runcit atau di supermarket. Apalagi minuman beralkohol guys, tidak ada ya. Oh, come on. Nah guys, menyenangkan sekali kan kehidupan sebagai warga Brunei Darussalam?
Tapi bagaimanapun kita harus tetap mensyukuri takdir kita sebagai warga plus 62 ya guys. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekali Indonesia, tetap Indonesia ya guys. Bye-bye.